Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinantira Cahyani. Saya berada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa itu manajemen pendidikan di sekolah dasar. Baik, adapun materi pertama yang akan saya bawakan, konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan. Berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Ruang lingkup manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Adapun materi yang kedua, fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Fungsi administrasi dan manajemen pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sistem pendidikan. Administrasi pendidikan mencangkup kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Sementara itu, manajemen pendidikan berfokus pada pengelolaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas, agar proses pendidikan berjalan dengan lancar. Fungsi manajemen ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Materi yang ketiga, ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan mencangkup berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pengorganisasian sistem pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Dalam administrasi pendidikan, ruang lingkupnya melibatkan pengaturan kebijakan, perencanaan, pengelolaan anggaran, pengadaan sumber daya, serta evaluasi program pendidikan untuk memastikan efektivitas, efisiensi operasional. Sedangkan dalam manajemen pendidikan, ruang lingkupnya lebih fokus pada pengelolaan sumber daya manusia, pengorganisasian, pengendalian, serta pengawasan terhadap proses pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Keduanya juga melibatkan koordinasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Materi yang keempat, struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur organisasi dalam suatu lembaga merujuk pada susunan atau tata cara pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggota atau unit-unit dalam lembaga tersebut. Tujuan utama dari struktur organisasi adalah untuk mencapai alur komunikasi yang jelas, mempermudah koordinasi antara bagian, dan memastikan setiap tugas dapat diselesaikan dengan efisien. Struktur ini dapat berbentuk hierarkis, fungsional, matriks, atau jaringan, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik lembaga tersebut. Materi yang kelima, supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan fashion. Kata super mengandung makna petingering, kat, atau posisi yang lebih superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan kata fashion berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Supervisi pendidikan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Fungsi penelitian atau search. B. Fungsi penelitian atau evaluation. C. Fungsi perbaikan atau improvement. D. Fungsi Yang kelima, menyiapkan materi pelajaran. Yang keenam, menatar guru-guru. Yang ketujuh, memberi konsultasi dan membina staf. Yang kedelapan, mengkoordinasi layanan terhadap para siswa. Yang kesembilan, mengadakan hubungan dengan masyarakat. Dan yang kesepuluh, menilai pengajaran. Materi ketujuh,
Peranan guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Peranan guru dalam manajemen pendidikan sangat krusial karena mereka tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga berperan penting dalam belajar mengajar. Efektif melaksanakan dalam mengatur kelas, serta memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam manajemen konflik, guru memainkan peran penting pembina sebagai mediator dan fasilitator menyelesaikan permasalahan yang muncul di antara siswa atau antara siswa dan guru. Materi ke-9, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif atau pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis informasi yang relevan, evaluasi berbagai pilihan, dan akhirnya memilih solusi yang dianggap terbaik. Pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan untuk menemukan solusi atau cara mengatasi suatu masalah. Proses ini mencangkup serangkaian langkah yang dimulai dengan identifikasi masalah, analisis penyebabnya, pencarian alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, dan akhirnya implementasi solusi tersebut. Pemecahan masalah seringkali membutuhkan pemikiran kritis, kreativitas, serta keterampilan analitis untuk mengatasi tantangan yang ada. Materi ke-8, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Secara harfiah, manajemen strategi terbangun dari dua kata, yaitu manajemen strategik. Kata manajemen berasal dari kata to, manage, yang artinya mengatur. Sedangkan mutu pendidikan secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencangkup input, proses, atau output pendidikan. 3. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi, saya sarankan untuk mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Salah satunya ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.